Spreekuis van de Wet. Apa kata undang-undang? Itulah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan juri yang terhormat lagi terpelajar serta insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fadil Hasim Ali selaku pembicara pertama dari tim Thomas Aquinas dengan standing position pro dengan tema pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 2 tahun 2023. Sebelumnya saya akan menundukkan musik kita pada hari ini. Pada 17 Juli 2023 lalu, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Terbitnya Surat Edaran nomor 2 tahun 2023 ini tidak lain untuk menjawab sekaligus mengakhiri polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pasalnya, dalam pasal 35 huruf A Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta penjelasannya masih membuka celah hukum bagi pasangan beda agama dan keyakinan untuk memperoleh keabsahan tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan. Dan hal ini terbukti masih banyaknya pencatatan nikah beda agama yang terjadi di antara masyarakat Indonesia, seperti yang dialami oleh inisial G, A, dan SW di Gedung Sipil Jakarta Pusat. Dewan juri yang terhormat lagi terpelajar serta insan yuris yang berbahagia. Perlu diketahui ada setidaknya 3 poin yang membuat kami ada di tim pro. Yang pertama, negara Indonesia memiliki peraturan khusus tentang perkawinan warga negaranya, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generali. Poin yang kedua, pencatatan perkawinan adalah akibat hukum dari adanya pengakuan mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan sebagaimana pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu, maka segala tindakan yang dilakukan warga negara termasuk pencatatan perkawinan harus tunduk dan taat dan tidak boleh bertentangan atau melanggar ketentuan hukum perundang-undangan. Yang ketiga, keabsahan perkawinan adalah domain agama yang memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh agama tersebut. Sehingga 3 poin utama inilah yang membuat kami ada di posisi tim pro. Sekian, terima kasih. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Dalam konteks ini, apa kata undang-undang itulah hukumnya. Spreekuis van de Wet. Indonesia memiliki aturan yang cukup jelas meliputi perkawinan. Oleh karena itu, perlu dan sangatlah penting untuk mengikuti aturan-aturan tersebut guna terbentuknya masyarakat yang harmonis dan kenyamanan dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan juri yang terhormat lagi terpelajar serta semua insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Izzuddin Sultan Nasir selaku pembicara kedua dari tim Thomas Aquinas dengan standing position pro yang akan melanjutkan bangunan argumentasi kami dalam ranah yuridis normatif yang telah dibuka dengan baik oleh pembicara pertama kami. Dewan juri yang terhormat, saya kembali menegaskan bahwa saya menyepakati mosi perdebatan kali ini dengan tema pelarangan beda agama untuk menikah pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan juri yang terhormat, di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Apadahun ayat 2 berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut agama dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, Dewan juri yang terhormat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 huruf F tertera perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin. Di sini semakin memperjelas pasal 2 ayat 2 bahwasanya perkawinan tidaklah sah apabila tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di undang-undang yang sama juga Dewan Juri yang terhormat, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam diksi dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pendudukan dijelaskan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi yang berwenang di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari semenjak perkawinan itu dilaksanakan. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal 34 tersebut, sejatinya dicatatkannya perkawinan itu berdasarkan pada hasil perkawinan yang sah yang telah dilangsungkan oleh setiap individu. Jika individu tersebut melangsungkan perkawinan berdasarkan pada peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan melaksanakannya perkawinan berdasarkan agama masing-masing, maka hal tersebut sudah dianggap sah dan layak untuk dicatatkan perwakilan oleh instansi pelaksana. Dalam konteks ini, bila beragama Islam, maka urusannya terdapat pada Kementerian Kantor Urusan Agama. Apabila non-Islam, maka dicatatkan di Kementerian Sipil. Dengan hadirnya surat edaran Mahkamah Agung ini, Dewan Juri yang terhormat, untuk memberikan kesatuan dan kepastian penerapan hukum dalam mengadili permohonan percatatan perwakilan antara umat yang berbeda agama dan kepercayaan, dengan menghimbau hakim untuk agar semakin permohonan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas dengan menghimbau peradilan tidak mengabulkan permohonan selain yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, utamanya terletak pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya, untuk memastikan mengkaji ulang undang-undang yang ada, perkawinan sebelumnya mengatur peraturan-peraturan terkait perkawinan guna mengarahkan perkawinan kembali kepada undang-undang perkawinan sebagaimana peraturan khususnya. Undang-undang perkawinan ini berdasarkan pada prinsip keagamaan, sehingga ketika praktek perkawinan diupayakan, hal itu harus sesuai dengan konstitusi kita, yaitu prinsip ketuhanan yang Maha Esa, dengan mengedepankan kepastian hukum yang khusus sejalan dengan asas hukum, lex specialis derogat legi generalis, hukum yang sifatnya khusus tidak bisa dikesampingkan oleh hukum yang sifatnya umum. Dewan Juri yang terhormat, sekian argumentasi yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan. Berikan saya selaku pembicara kedua dari tim Thomas Aquinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang bijaksana, perkenalkan, saya Muhammad Rizal Arifuddin selaku pembicara ketiga. Sebelum kami mengantarkan argumentasi dari tim pro, perlu kami kritisi kembali terkait diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini pada tanggal 17 Juli 2023 memuat 2 poin utama, yaitu yang pertama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Berdasarkan poin tersebut, Dewan Juri yang terhormat telah jelas menandakan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan diarahkan kembali kepada Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan secara khusus yang mengacu pada prinsip asas lex specialis derogat legi generalis.
mengenai SEMA nomor 2 tahun 2023 ini, Dewan Juri yang terhormat, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Asrorun M. Soleh mengapresiasi terhadap terbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Menurut Soleh, ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan dasar legalitas terhadap pernikahan beda agama. Maka konsekuensi yang timbul mengenai pernikahan beda agama tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan asas legalitas sehingga tidak dapat dicatatkan. Dewan Juri yang terhormat, penerbitan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2023 ini merupakan respon terhadap tantangan yang timbul dalam konteks perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia. SEMA ini menetapkan pedoman bagi para hakim dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan pasangan yang memiliki keyakinan beda agama. Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2023 ini untuk memberikan kejelasan hukum dalam pernikahan beda agama, bahwasanya pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pernikahan beda agama sehingga perkawinan itu tidak dapat diakui dan dicatatkan secara resmi oleh negara. Dewan Juri yang terhormat, praktik pernikahan beda agama yang terjadi selama ini merupakan bentuk penyeludupan hukum karena tidak adanya kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Munculnya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini akan menyelesaikan penyeludupan hukum dengan cara menggunakan penetapan pengadilan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, SEMA nomor 2 tahun 2023 ini merupakan wujud kepastian hukum sesuai wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini wajib diikuti secara internal oleh semua para hakim yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama. Apabila dalam pelaksanaannya hakim melanggar peraturan ini, maka hakim akan dikenai sanksi kode etik hakim. Kesatuan dalam pemberian keputusan terkait perkawinan beda agama merupakan wujud dari terciptanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. SEMA nomor 2 tahun 2023 ini, Dewan Juri yang terhormat, secara khusus ditujukan kepada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang telah menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus perkawinan beda agama yang seringkali tidak diatur secara jelas dan mengalami kekosongan hukum dalam undang-undang perkawinan. Salah satu bukti adanya kekosongan hukum dalam undang-undang perkawinan yakni pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri dengan inisial JEA dan SW. Pasangan tersebut masih mendapatkan peluang untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil Kota Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, keluarnya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita tingkatkan perdebatan pada kali ini satu tingkat lebih tinggi dengan melebarkan sayap melihat perbandingan di negara lain. Seperti negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah merupakan negara dengan jumlah pemeluk Islam sebanyak 78,8% yang melarang perkawinan beda agama. Bahkan pernikahan beda agama bukanlah menjadi suatu budaya yang diterapkan oleh negara tersebut. Sementara itu, Dewan Juri yang terhormat, pernikahan beda agama sangatlah ditakuti oleh masyarakat Brunei Darussalam. Pasalnya, hubungan tersebut akan dianggap sebagai zina dan Brunei akan memberlakukan hukum yang berat bagi para pelaku zina. Dewan Juri yang terhormat, munculnya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini menjadi bukti keberlangsungan fungsi mengatur atau rule making power yang dimiliki Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum perkawinan beda agama. Selain itu, diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini memberikan kepastian hukum pada perkawinan beda agama melalui instruksi yang diberikan kepada seluruh hakim pengadilan negeri. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat lagi terpelajar serta insan yuris yang berbahagia. Dengan demikian, tataran argumen kami yuridis normatif, sosiologis, dan studi komparatif menyampaikan kami tim Thomas Aquinas dengan standing position pro dari tema kali ini bahwa surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2023 berfungsi untuk menetapkan kesatuan dan kepastian penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Sebab perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan dalil pasal 2 ayat 1
dan ayat 2 serta pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Relasi antara agama dan negara dalam hukum perkawinan, yaitu agama sebagai penentu atau menetapkan keabsahan sebuah perkawinan, sedangkan negara hadir untuk menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam administratif kependudukan, yang mana harus berkesesuaian dengan UU Perkawinan. Dengan hal demikian, maka kami dengan sangat tegas menyampaikan bahwa kami tetap dalam pendirian tim pro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.